Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan salam sejahtera. Berikut ini akan saya terangkan tentang pertumbuhan dan peluruan. Jadi pertama kita jumpai satu kasus, yaitu yang nomor 1, sama-sama meminjam uang ya, dengan jangka waktu yang lama 3 tahun, kemudian bunganya juga sama. Namun yang nomor 1 itu kita bayar bunganya per tahun dengan nominal yang sama. Tetapi untuk yang nomor 2, kita bayar bunganya per tahun itu nominalnya berbeda-beda. Sehingga untuk yang rincian dari kasus 1 dan 2 digambarkan di tabel ini. Kita lihat ya. Pada saat pinjaman pertama 100 juta, kemudian bunga per tahunnya 8 juta, sehingga kalau 3 tahun total bunganya itu 24 juta, maka kita sebetulnya selama 3 tahun harus mengembalikan 124 juta. Nah, kita lihat bahwa bunga per tahun itu nominalnya sama, berbeda dengan yang kasus nomor 2. Dalam 1 tahun dan tahun berikutnya bunganya itu berbeda, namun semakin lama grafik bunganya, nominalnya semakin naik. Maka inilah prinsip dasar yang membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi dapat dilihat bahwa per tahun kalau bunga nominalnya itu sama, maka dia masuk kasus ke bunga tunggal. Kalau berbeda, sebaliknya, dia masuk ke bunga majemuk. Nah, ini adalah kesimpulan awal tentang bunga tunggal. Jadi, saldo akhir itu sama dengan saldo awal ditambah bunga per tahun dikali N tahun. Misalnya Tommy ya, dia minjamnya 100 juta, kemudian bunga tunggal, diberlakukan bunga tunggal 8% per tahun. Nah, ini kita lambangkan dengan R per tahun, sehingga R itu adalah 8%. Jadi pinjaman totalnya adalah pinjaman ditambah bunga sampai 3 tahun terakhir. Jadi cara ngitungnya adalah 100 juta ditambah N tahunnya adalah 3 tahun, kemudian bunga per tahunnya adalah 8% kali pinjaman awal 100 juta. Dan itu kalau dihitung ya 8 juta. Sehingga pinjaman totalnya adalah 100 juta tambah 8 juta kali 3 sama dengan 124 juta. Kalau kita rinci lagi, besar bunga tiap tahunnya itu M dikali R. R itu persentase bunga tunggalnya ya per tahun. Total bunga di akhir tahun ke N tinggal mengalikan M, R, dan N. Sehingga saldo atau pinjaman di tahun ketiga beserta bunganya itu pinjaman awal ditambah total bunga, sehingga M ditambah MRN. Ini adalah penerapan sifat distribusi. Kalau M-nya itu faktornya dikeluarkan, maka tinggal yang di dalam kurung siku adalah 1 ditambah R kali N. Lah, konsep bunga tunggal ini merunut kepada
deret aritmatika. Berikutnya ada kasus lagi, Sophie nabung sebesar 2 juta dengan bunga 8% per tahun. Lah ini pemberlakuannya bunga tunggal ya. Jika bunga akan dibayar setiap 3 bulan sekali, maka tentukan bunga yang dibayarkan setiap periode. Jadi dalam 1 tahun, apabila mintanya 3 bulan sekali, maka dalam 1 tahun terdapat 4 periode. Artinya 1 tahun kan 12 bulan. Kalau kita dapat bunganya itu 3 bulan sekali, maka 12 bulan itu dibagi 3 sama dengan 4 periode. Sehingga selama 1 tahun kita menerima 4 bunga dari bank. Nah, kalau kita selesaikan, bunga akan dibayar sebanyak 4 kali dalam setahun. Nah, ini rinciannya. Jadi kalau dia dapat 3 bulan sekali, maka dalam 1 tahun dia dapat 4 kali bunga dari bank. Sehingga bunga yang diterimanya adalah 8% kali 2 juta, itu bunga dalam 1 tahun, dibagi 4, sehingga dalam 3 bulan aja dia nerima 40.000. Sekarang ke pertanyaan berikutnya, yaitu total saldo pada akhir tahun keempat. Ingat ya, dia bayarnya diberi bunga oleh bank itu 3 bulan sekali, bunganya bunga tunggal. Kalau 4 tahun, maka ada 16 kali dapat bunga dari bank. Ingat ya, 1 tahun kita tadi udah dapat 4 periode ya. Kalau berarti 4 tahun berarti 16 periode. Sehingga total bunganya adalah 16 dikali bunga 3 bulanan. Hasilnya 40.000. Sehingga pada akhir tahun keempat saldonya menjadi 2.640.000. Kemudian pada akhir bulan ke-57. Pada akhir bulan ke-57 artinya kita cari dulu berapa periode dia mendapatkan bunga. Jadi 57 ini dibagi 3 bulanan sama dengan 19, sehingga dia 19 periode. Sehingga tabungan yang ia peroleh adalah 2 juta ditambah 19 periode bunga 3 bulanan, yaitu 8 juta. Itu tadi 8% kali 2 juta dibagi 4, sehingga hasilnya adalah, kalau kita hitung, 2.760.000. Akhirnya, melihat analogi ini, maka kita bisa simpulkan pada akhir tahun ke-N terdapat 4 kali dia dapat bunga, 4 periode dia dapat bunga dalam 1 tahun. Karena 1 tahun ada 4 kali pembayaran bunga, sehingga di akhir tahun ke-N ada 4N kali pembayaran. Total bunga di akhir tahun ke-N adalah 4N kali bunga 3 bulanan alias bunga 1 periode. Jadi saldo tabungan di akhir tahun ke-N adalah 2 juta
ditambah 4N kalikan bunga satu periode. Ini kalau kita tuliskan nanti 4 dan 4 ini bisa saling dicoret. Sehingga jika mau ini kalau kita ngitungnya melibatkan per tahun ya, maka modalnya adalah dilambangkan M, kemudian prosentase bunganya, kalaupun tidak ada kata-kata per tahun di dalam satu soal misalnya ya, maka itu artinya soal menyajikan bunga tunggal itu selama 1 tahun, kecuali kalau ada keterangan tambahan bunganya itu dibayar misal ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Sehingga kalau misal menghitung saldo, maka saldo awal ditambah total bunga, saldo awal ditambah total bunga. Jadi total bunganya selama berapa tahun, itu kalikan N. Nah, bunganya sendiri ngitungnya prosentase kali modal awal atau tabungan awal. Sehingga kalau misalnya M ini faktornya dikeluarkan, maka di dalam kurung siku tinggal 1 tambah N kali R. Namun apabila modalnya itu dibayar dalam satu periode tertentu ya, yang kita contohkan tadi 3 bulanan, maka kita lambangkan modal awalnya M, bunga tunggal per tahunnya R, tetapi dibayarkan sebanyak K kali dalam setahun. K kali dalam setahun. Misal ya, kalau misalnya bunganya itu seperti contoh 3 bulanan, maka dalam setahun K-nya itu ada 4. Kalau misalnya bunga tunggalnya itu dibayarkan 4 bulanan, maka dalam setahun dia mendapat 3 kali pembayaran bunga. Yang terakhir, contoh terakhir, kalau misalnya 6 bulanan, maka dalam setahun K-nya itu sama dengan 2, karena 12 tahun dibagi 6 itu sama dengan 2 kali, berarti 2 periode. Maka saldo setelah T periode sama ya, caranya dengan menambahkan saldo awal dengan total bunga. Namun total bunganya ini kita kalikan dengan munculnya berapa periode dikali bunga per periode. Lah, bunga per periode ini sebetulnya diperoleh dari bunga dalam 1 tahun dibagi banyaknya periode dalam setahun. Banyaknya periode dalam setahun. Sehingga kalau dirumuskan ada di kotak ini. Nah, kita kembali ke kasus Dani yang tadi. Dani kan meminjam 20 juta, kemudian bunga majemuk diberlakukan kepadanya 8% per tahun. Jadi, pada akhir tahun ke-1, bunganya aja itu 1.600.000, berasal dari pinjaman awal kali bunganya. Ini perhitungan sama dengan pada langkah awal bunga tunggal ya, karena akhir tahun ke-1. Sehingga pada akhir tahun ke-1 aja dia pinjamannya menjadi 21.600.000. Namun pada akhir tahun kedua bunganya adalah 8% dari pinjaman di akhir tahun ke-1. Jadi bunga ini dihitung dari pinjaman yang muncul di akhir tahun sebelumnya, yaitu bukan 20 juta melainkan 21.600.000. Jadi perhitungan di awal ini menjadi
dasar bagi penghitungan bunga di akhir tahun kedua. Kalau kita hitung 1,728 juta. Sehingga pinjaman di akhir tahun kedua itu akan semakin besar pastinya, namun nominalnya tidak serata pada penghitungan bunga tunggal ya, tidak dapat diprediksi, tetapi kita harus rinci satu persatu sehingga menghasilkan 23.328.000. Lah akhir tahun ketiga berefek penghitungannya tidak lagi juga merunut ke yang awal 20 juta, tetapi kita merunut dari pinjaman yang muncul paling terakhir, sehingga bunganya ditetap 8% kali pinjaman yang muncul paling terakhir, sehingga kita dapat 1,8 jutaan. Nah, pinjaman di akhir ketiga tinggal nambahkan tadi pinjaman yang terakhir ditambah bunganya, sehingga 25, hampir 200 ribuan atau 25 jutaan ya. Kemudian kita jelaskan alur dari perhitungan bunga majemuk. Pada akhir tahun ke-1 itu muncul bunga 8% kali 20 juta, hasilnya 1,6 juta. Nah, kita hitung mundur ya, kita rinci ya hitungannya, jadi 20 juta ditambah 8% kali 20 juta. Nah, 20 juta ini sebuah faktor kalau kita keluarkan berdasarkan sifat distribusi, maka di dalam kurung siku akan muncul 1 ditambah 8%. Hasilnya adalah 21.600.000. Lah, kemudian pada akhir tahun kedua kita ngitung bunganya 8% dari yang muncul terakhir, 21,6 juta. Nah, kalau kita rinci ini sebagai yang tampak di tulisan ini, sehingga dua faktor yang sepanjang ini kalau kita keluarkan akan memunculkan yang di dalam kurung lengkung ini adalah 1 ditambah 0,08, sehingga di sini akan muncul perkalian dengan eksponen bilangan berpangkat, di mana 1 tambah 0,08 ini akan muncul 2 faktor, sehingga kita pangkatkan 2. Nah, 2 ini bisa dikaitkan dengan akhir tahun kedua. Berikutnya lagi pada akhir tahun ketiga, sama ya penghitungannya. Kita hitung bunganya itu adalah dihitung 8% dari yang paling terakhir. Jadi 8% ini kita kalikan dengan yang paling terakhir, itu kita munculkan yang di sini yaitu pangkat 2. Kita tuliskan di sini. Nah, kalau faktor yang sepanjang ini yang berpangkat 2 ini kita keluarkan, maka akan memunculkan di dalam kurung lengkung ini adalah 1 ditambah 0,08. Maka ini akan berubah menjadi perkalian dengan bilangan berpangkat 3. 3 ini disesuaikan dengan akhir tahun ketiga. Sehingga kalau bunga majemuk kita tuliskan rumusnya akan seperti ini. M dikalikan 1 ditambah R, kemudian hasilnya itu yang di dalam kurung lengkung dipangkatkan dengan N. Jadi kalau misalnya bunga tunggal, berbedanya adalah bunga tunggal yang seperti ini, sangat jelas sekali
perbedaannya. Ini sangat simpel. Kalau bunga tunggal, N-nya ada di sebagai pengali. N-nya sebagai pengali. Kalau misalnya bunga majemuk, N-nya sebagai pangkat. Tentunya perjalanan pinjaman itu akan lebih besar bunga majemuk karena N diberlakukan sebagai pangkat. Kita lihat lagi permasalahan Lia. Nah, ini bunga majemuk ya. Lia nabung 5 juta. Dia dapat bunga majemuk 3% per tahun. Jika bunga akan dibayar setiap 6 bulan sekali, maka tentukan berapa tabungan dia sampai akhir tahun ketiga. Jadi kalau kita udah ada bunyinya 6 bulan sekali, maka pasti kita akan membayangkan dalam 1 tahun dia mendapatkan 2 periode bunga. 2 periode bunga. Ingat, 1 tahun itu 12 bulan. Kalau dibagi 6 bulanan, maka muncul 2 periode. Ini kita ditanya pada tahun ketiga. Sehingga untuk tahun pertama saja dia mengalami 2 periode. Kemudian pada tahun kedua dia mengalami 2 periode. Pada tahun ketiga juga mengalami 2 periode, sehingga total pada akhir tahun ketiga dia mengalami 6 periode. Jadi tahun ke-1 6 bulan pertama nih ya, tahun ke-1 ini ada periode 1, periode 2, tahun kedua ini periode 3, periode 4, tahun ketiga itu periode 5, periode 6. Sehingga kalau misalnya kita hitung satu persatu mulai dari awal, jadi pada periode ke-1 6 bulan pertama bunganya itu bunga dalam 1 periode berlakunya, bukan bunga dalam 1 tahun. Jadi mencarinya adalah bunga dalam setahun itu kan 3%. Ini 3% per tahun. Berarti kalau 1 tahun itu ada 2 periode, berarti bunga dalam 1 periode aja itu bunga dalam setahunnya dibagi 2. 3% dibagi 2. Tetap dikalikan modal awal. Sehingga saldo di akhir periode ke-1 adalah 5 juta ditambah bunganya 75.000. Jadi ingat ya, kalau ngitungnya sudah per periode, maka bunganya tidak lagi bunga per tahun, tetapi bunga per tahun itu dibagi sebanyak berapa periode yang dialami dalam 1 tahun. Dalam hal ini kan 6 bulanan, berarti bunga dalam 1 periode itu tinggal membagi dengan 2. Jadi 3% dibagi 2. Bisa kalian hitung memakai kalkulator. Kemudian pada periode kedua, 6 bulan kedua, bunga dalam 1 periode, dikalikan dengan modal awal. Tetap ya, tadi modal awalnya karena ini bunga majemuk, maka kita beracuan tidak lagi ke 5 juta, tetapi kita beracuan ke 5.075.000 yang paling terakhir muncul. Jadi perhitungannya adalah nampak seperti ini. Sehingga kalau misalnya pada periode kedua, ini faktornya kalau kita keluarkan, sehingga di dalam kurung siku itu tinggal 1 tambah 3% per 2, sehingga muncul
ini yang dalam kurung ini mirip ya, sama, sehingga kita pangkatkan 2. Sehingga pada tahun berikutnya, tepatnya pada periode ketiga ya, 6 bulan ketiga, nah bunganya itu dihitung dari yang paling terakhir muncul juga, dan seterusnya sampai periode ke-6. Sehingga saldo di akhir periode ke-6 adalah kita pangkatkan dia dengan 6. Kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya, misal ya, pada tahun ke-20. Di sini ada tulisan pada tahun ke-20. Saldo di akhir, mohon maaf. Ini pada saldo di akhir periode ke-20. Sehingga ininya tinggal memangkatkan dengan 20. Namun kalau misalnya kita ngitungnya pada akhir tahun ke-n, maka tinggal yang dalam pangkatnya itu n dikali sebanyak berapa periode. Nah, kalau yang ini ada kasus lagi, Anto meminjam 6 juta ya, dengan bunga majemuk 8% per tahun. Ini dibayarkan setiap 3 bulan. Tentukan besar total pinjaman Anto selama 2 tahun. Jadi kalau 3 bulanan berarti dalam 1 tahun itu ada 4 periode. Ingat 1 tahun kan ada 12 bulanan. Kalau dibagi 3 bulanan berarti ada 4 periode. Berarti kalau misalnya 2 tahun berarti kita mengalami 8 periode. Ini perhitungannya sangat jelas di sini. Akhirnya berefek bunga setiap periode itu adalah bunga setahun dibagi 4 periode. Artinya 1 tahun ada 4 periode. Jadi efeknya adalah bunga dalam setahun itu dibagi 4 periode. 4 kali pembayaran sama dengan 2%. Tinggal ngitung aja ini tahun ke-1 berefek ke pangkatnya ya, tahun kedua, periode kedua, 3, 4. Ini 1 tahun, dapat 1 tahun ini. Berikutnya 5, berapa tadi? 5, 6, 7, 8. Baru ini kita alami selama 2 tahun. Nah, ini untuk latihan kita, kalian bisa berkesempatan mengerjakan ini dengan cara mengupload ke Edmodo setelah kalian menjawab pilihan gandanya yang juga ada di Edmodo. Ini perhatikan soalnya saya kasih kuncinya sedikit ya. Yang nomor 1 itu bunganya tunggal dan ini akan lebih mudah, 6%. Sehingga tentukan saldo tabungan pada akhir tahun ke-6. Kalian bisa membangun sendiri rumusnya atau langsung menggunakan rumus yang sudah ada berkaitan dengan bunga tunggal. Kalian tinggal merinci mana R-nya, mana N-nya, mana M-nya. Yang berikutnya nomor 2 itu juga bunga tunggal, namun dibayarkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, bunga tunggal itu 5,5%, artinya itu 5,5% per tahun. Dalam 1 tahun dapat 5,5%. Efeknya kalau 6 bulanan sekali, maka dalam 1 tahun mengalami 2 periode pembayaran bunga ya, 2 periode pembayaran bunga. Sehingga pertanyaannya terkait dengan 42 bulan, kalian
tinggal ngitung aja 42 bulan itu berapa periode, tinggal 42 berapa 6 bulan. Jadi 6. Jadi 42 bulan itu kalau kita hitung berapa kali 6 bulan ya pastinya kalian bisa ngitung sendiri dia 7 periode ya. Lah efeknya nanti kalau misalnya 7 periode maka bunga tunggal 5,5% ini harus dikonversi kepada bunga per periode. Jadi karena ini berhubung 6 bulanan sekali, maka dalam 1 tahun ada 2 periode, berarti 5,5% ini nanti akan dibagi 2. Tinggal menyesuaikan dengan rumusnya. Yang nomor 3 ini adalah modal sebesar berapa ini? 10 juta. Diinvestasikan selama 2 tahun dengan bunga sebesar 10%. Jadi selama 2 tahun dia itu akan dapat 10%. Tentukan besar modal jika modal dibungakan majemuk setiap 3 bulan. Jadi jika 2 tahun itu berapa bulan, kemudian ini totalnya dapat 10%, maka bunga majunya tentukan besar modalnya jika dia dibungakan itu 3 bulanan. Jadi kalau 3 bulanan berarti dalam 1 tahun mengalami 4 periode bunga. Kemudian yang nomor 4 ini kalian disuruh membandingkan enak mana sih sebetulnya pembayaran bunga tunggal atau bunga majemuk. Dan ini jangka waktu, kemudian persentase bunganya serta modal awalnya sama, namun hanya beda jenisnya bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalian disuruh memprediksi tabungan siapa yang lebih banyak. Berikutnya adalah pertumbuhan dan peluruan. Kalau misalnya tadi kita ngomong soal menabung dan meminjam, maka menabung itu masuk dalam kasus pertumbuhan, termasuk juga meminjam, karena meminjam semakin lama uangnya akan mengembalikannya harus semakin besar. Kemudian kita kalau yang pertumbuhan dalam kasus yang lain adalah di dalam pertumbuhan populasi bakteri. Jadi ini kita awali dengan 1 bakteri. Kalau misalnya membelah pasti dia akan menjadi 2. Namun dalam jangka berapa waktu dari 1 menjadi 2 itu ada berbeda-beda ya masing-masing bakteri. Sehingga efeknya misalnya ini setelah 1 jam dia membelah menjadi 2. Maka setelah 2 jam 2 bakteri itu masing-masing membelah maka akan menjadi 4 bakteri. Setelah 3 jam, nah masing-masing 4 bakteri itu kalau membelah menjadi 2 maka muncul 8 bakteri. Kalau misalnya ini kita jadikan sebagai bilangan berpangkat, maka akan ada keterkaitan jangka waktu pembelahan dengan banyaknya populasi bakteri. Ini kita bisa hitung memakai kalkulator. Nilainya akan semakin besar, maka inilah ya yang dinamakan kasus pertumbuhan. Sama halnya dengan bunga pada tabungan dan bunga pada pinjaman tadi, tergolong pertumbuhan. Berikutnya contoh kasus peluruan adalah pantulan bola ya. Jadi pantulan bola itu pada saat yang paling pertama itu akan lebih tinggi daripada pantulan yang kedua dan seterusnya sampai bola berhenti di lantai. Ini semakin waktunya semakin panjang maka ketinggiannya semakin menurun sampai 0 dari lantai. Ini kita hitung kalau misalnya peluruan ya. Jadi berharus berkurang ya. Jadi
Jadi ini 4/5 ini faktornya, faktor ketetapan peluruhannya. Jadi 4/5 kalikan tinggi awal 5. Kemudian pada pantulan kedua 4/5 kali 4/5 dikali berapa ini? 4. 4 itu sendiri didapat dari 4/5 pangkat 1 kali 5, sehingga muncul 4/5 ini 2 faktor, sehingga dipangkatkan 2, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan berapa kali pantulan ini berefek ke pangkatnya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, contoh lagi yang pertumbuhan adalah jumlah populasi manusia ya. Sehingga kalau misalnya di awal itu 100 orang, kemudian pertumbuhan per tahunnya adalah 1%, maka ini di 2009 ya, 2009 itu penduduknya 100.000, sementara persentase naiknya adalah 1% ya, 1%. Hitung banyak pertumbuhan pada 2010 dan 2014. Berarti kalau 2010 sudah mengalami setahun ya, setahun, sehingga yang awal tadi 100.000 ditambah pertambahannya 1% kali 100.000. 100 ini kalau misalnya 100.000 di faktornya kita keluarkan, maka di dalam kurung muncul 1 ditambah 1/100, sehingga nambah 1000 ya, nambah 1000 di 2010, totalnya 101.000. Kemudian kita hitung di 2011, dia 1%-nya itu berdasar yang sebelumnya, bukan yang awal. Jadi 1%-nya dihitung pertambahannya dari 101.000. Ini hasilnya sampai seterusnya sampai 2014. Ini hitungan manualnya. Kalau misalnya kita akan membangun rumus, maka pasti nanti jangka waktunya akan ada keterkaitan dengan perpangkatannya. Ketika sedang memeriksa seorang bayi, nah ini kita bercerita tentang penyakit yang sudah diobati dengan dosis tertentu, sehingga kemampuan penyakit itu akan menurun, alias dia dikurangi ya perannya oleh obat itu untuk menyakiti manusia, sehingga ini masuk dalam kasus peluruan. Jadi banyak bakterinya akan semakin berkurang apabila obatnya sudah sangat bekerja optimal. Kalau misalnya pertumbuhan itu kita tambah ya, maka kalau peluruan itu harus kita kurangi. Ini kita memakai tanda kurang. Nah, 24 jam pertama, setiap 4 jam harus dapat obat. Berarti kalau 24 jam, maka dia akan mengalami 6 periode, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hitungan manualnya. Kemudian rincian dari perhitungannya sebagai berikut. Ini ada A. Ini bisa kita lihat ini di sini di awal 4 jam pertama, kemudian 4 jam kedua alias 8 jam. Nah, jadi pada waktu 8 jam pertama ini A4-nya itu dikurangi 5%-nya ya. Ini yang 950 ini muncul sebagai istilahnya modal awal di periode berikutnya. Tidak lagi modal awalnya 1 juta dan seterusnya. Ini perhitungannya. Nah, ini akan muncul nanti keterkaitan ya, pangkat 4 nih.
jelas ini kalau misalnya dihitung. Nah, ini tinggal membagi ya N per 4. Dari dalam 1 tahun dia dalam berapa jam dia mengalami dibagi 4 dia. Kemudian yang ini adalah kasus peluruan ya, menurunnya nilai suatu barang. Dari tahun ke tahun barang yang bagus akan mengalami misal kerusakan atau apa, sehingga semakin lama nilai barang itu akan semakin menurun ya, kecuali emas yang bisa diprediksikan semakin lama dia akan harganya semakin mahal. Ini tergolong masuk kasus peluruan. Kita hitung ini, kita lihat ini. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi kan awalnya 100 juta. 100 juta di tahun 2012. Maka di akhir tahun 2014 kira-kira nilai barangnya 100 juta atau tidak ya? Kalau dalam 1 tahun dia menurunnya 1%-nya. Ini kelihatan jelas di sini. Kalau 2012 aja 100 juta, maka 2013 100 juta kurangi penurunannya. Dapatnya 99 juta. Nah, 99 juta ini kalau kita rinci berdasarkan rumusnya itu akan 100 juta ini kita keluarkan sehingga di dalam kurung tinggal 1 dikurangi 1%. Ini di 2013. Kalau di 2014 berarti yang awalnya adalah bukan 100 juta lagi ya, tetapi 99 juta. 99 juta kali 1%-nya. Nah, 99 juta ini kita keluarkan. Sehingga di dalam kurung muncul 1 dikurangi 1%. Ingat 99 juta itu diperoleh dari ini 100 juta kalikan yang dalam kurung ini. Sehingga di sini muncul 2 faktor ya, maka kita pangkatkan 2. Ini hasilnya pada tahun 2014, nilainya sudah menurun agak jauh ya, dari di bawah 100 juta menjadi 98 jutaan nilai barangnya. Sementara pada tahun 2020, nah kita tanpa menghitung manual kita amati dulu ya pergerakannya. Jadi 2013, 2012 dia berpangkat 1. 2014 terhadap 2012 dia berpangkat 2, sehingga berefeknya pada akhir tahun 2020 tinggal dipangkatkan berapa? 8 ya. Ini perjalanannya nih. 8 pada akhir tahun 2020. Kemudian pada akhir tahun ke 2000 berapa ini? Pertanyaannya pada akhir nih ke N sudah 2025, tinggal ngurangi dengan 2012 ya, berarti pangkatnya berapa? Berikutnya 2030 tinggal dikurangi 2012. Pada akhir tahun ke N berarti pangkatnya itu dikurangi 2012 ya. Dikurangi 2012. Dikurangi ya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini mentargetkan kenaikan produksi 10% dari tahun pertama. Ini ternak ya. Pakan ternak. 10% dari tahun berikutnya. Ini industri pakan ternak. Sehingga semakin tahun dia itu produksinya akan bertambah ya, semakin bertambah. Sehingga pada tahun ke-1 awalnya adalah berapa ini?
400 kintal, sehingga pada akhir tahun ke berapa ini, pada tahun kedua jadi nambahnya 10% ya, 400 tambah 10%-nya. Nah, 400 ini kalau kita keluarkan faktornya di dalam kurung lengkung akan menjadi 1 tambah 10%. Kemudian pada tahun kedua, yang ini 440 ditambah 10% dari 440 ya. Ingat 440 kalau kita keluarkan menjadi di dalam kurung lengkung ini tinggal ada 1 tambah 10%. Ingat 440 ini berasal dari 400 tambah ini ya. 440 berasal dari ini, 400 kali ini berpangkat 1 ini. Sehingga muncul 2 faktor di sini, maka nanti akan dipangkatin 2. Dan seterusnya untuk tahun berikutnya, untuk tahun ke-5 berarti ya 5, berarti akhir tahun ke-5, akhir tahun ke-3 ini pangkatnya 2, akhir tahun ke-4 pangkatnya 3, untuk akhir tahun ke-5 pangkatnya 4. Tinggal ngitung nanti pakai kalkulator. Berikutnya lagi adalah pada akhir tahun ke-10, berarti 10 dikurangi berapa ini? Mundur 10, berarti pangkat 9 dia, dan seterusnya. Sehingga ini soal untuk minggu berikutnya tentang pertumbuhan dan peluruan. Ini ada kasus kultur jaringan pada laboratorium. Satu bakteri membelah dalam waktu 2 jam. Jadi satu bakteri awalnya, maka dalam 2 jam dia akan menjadi 2 bakteri. Diketahui di awal adalah 100 bakteri. Ini termasuk kasus apa? Kemudian kalau sudah bisa menentukan kasus pertumbuhan atau peluruan, sehingga kita bisa menggunakan pakai rumus yang mana. Banyak bakteri setelah 10 jam. Jadi kalau dibagi 2 jaman berarti dia mengalami 5 kali pembelahan ya. Kemudian 20 jaman berarti dia 20 bagi 2, 10 kali membelah. Kalau ini N/2 nanti. Ini berpengaruh pada pangkatnya. Nah, ini zat radioaktif. Zat radioaktif ini semula berukuran 80 gram ya, ada 80 gram. Setelah 48 jam ukurannya menjadi apa? Ukurannya menjadi 72 gram, ini bukan 72 jam, 72 gram. Demikian pula setelah 48 jam kedua menjadi 64,8 gram. Berapa persen penurunannya tiap 48 jam? Jadi penurunan itu ngitungnya adalah selisih kali yang awal ya. Berapa ukuran radioaktif setelah 5 kali 48 jam. Ini masuk kasus peluruan. Dikurangi ya. Kemudian ada bakteri, awalnya 300 sel dan jumlahnya bertambah 3 kali lipat setiap 4 jam. Berarti ini masuk pertumbuhan. Ini pertanyaannya, maka selesailah keterangan untuk bab ini. Tinggal nanti kita mendalami dengan menambah referensi dari bacaan lain. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.